Pernahkah Anda melihat informasi yang mengandung kebohongan seperti ini? Berbagai channel Kristen di YouTube membuat informasi yang mengandung kebohongan tentang Al-Quran. Di antara mereka ada yang menyebut Al-Quran sudah diedit, dirubah, dan direvisi tahun 1924 di Mesir. Mereka menunjukkan video dari seorang yang mengaku beragama Islam tapi memiliki pemikiran liberal dan lebih sering membuat pernyataan yang justru mendiskreditkan Al-Quran. Dan sosok tersebut adalah Munim Siri. Dalam video yang Anda akan saksikan, Munim Siri tertangkap basah berbohong dengan mengatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini bukanlah berasal dari era Utsman bin Affan, tetapi Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil produksi tahun 1924 di Mesir. Mari kita saksikan videonya. Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix, seperti yang kita lihat sekarang, itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang, itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Ya. Dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah. Karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Dalam video tersebut, Munim Siri mengatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini bukanlah berasal dari era Utsman bin Affan, tetapi Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil produksi tahun 1924 di Mesir. Pernyataan Munim Siri tersebut tidaklah benar dan salah besar, dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bukti kuat kebohongan Munim Siri yang menyebut Al-Quran yang ada saat ini bukanlah berasal dari era Utsman bin Affan, tetapi Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil produksi tahun 1924. Saat ini saya mengajak Anda untuk melihat salah satu surat kabar terkenal di negara Mesir yang bernama Yum Sapah. Yum Sapah sendiri sebagai pihak yang berasal dari negara Mesir tentu adalah pihak yang paling tahu dengan sejarah negara mereka sendiri.
apalagi dengan status Yum Sab'ah sebagai salah satu surat kabar terkenal di negara Mesir, membuat informasi yang disajikan pasti akurat dan dapat dipercaya. Saat ini saya sudah berada di website Yum Sab'ah untuk melihat sejarah apa yang sebenarnya terjadi di negara mereka, yaitu Mesir tahun 1924. Sekarang mari kita baca judulnya. القرآن الكريم في المطبعة. تاريخ المصحف مع ماكينات الطباعة منذ البداية. Seperti yang sudah Anda lihat dalam subtitle bahasa Indonesia, informasi ini berjudul Al-Quran Dipercetakan, Sejarah Al-Quran dengan Mesin Cetak Sejak Awal. Dan sekarang kita lihat ke bawah untuk mengetahui sejarah apa yang terjadi pada tahun 1924 di Mesir yang terkait dengan Al-Quran. Sekarang kita baca informasi ini. عرف هذا المصحف بمصحف المخللات، وكان المقدم على غيره من المصاحف، إلا أن رداءة ورقه وسوء طباعته الحجرية دفع مشيخة الأزهر إلى تكوين لجنة تضم الشيخ محمد علي خلف الحسين الشهير بالحداد، والأساتذة حفني ناصف ومصطفى عناني وأحمد الإسكندري للنظر فيه، وفيما ظهر من هنات في رسمه وضبطه، في كتب مصحف بخط الشيخ محمد علي خلف الحسين على قواعد الرسم العثماني، وضبط على ما يوافق رواية حفص عن عاصم على حسب ما ورد في كتاب الطراز على ضبط الخرازي للتنسي، مع إبدال علامات الأندلسيين والمغاربة بعلامات الخليل بن أحمد وتلاميذه من المشارقة. وظهرت الطبعة الأولى منه عام 1342 هجرية 1923 ميلادية، فتلقاها العالم الإسلامي بالرضا والقبول. Setelah kita baca informasi ini, ternyata tidak ada satu informasi pun yang menyebut Al-Quran diedit, dirubah, atau direvisi. Justru dalam informasi ini dijelaskan bahwa Syekh Al-Azhar membentuk komite yang terdiri dari Syekh Muhammad Ali Khalaf Al-Husaini dan para profesor, diantaranya Hafni Nasif, Mustafa Anani, dan Ahmed Al-Iskandari. Mereka mempersiapkan rencana untuk menulis dan mencetak Al-Quran, dan Syekh Muhammad Ali Khalaf Al-Husaini bertugas sebagai penanggung jawab penulisan, serta Al-Quran ditulis sesuai rasem Utsmani yang berasal dari era Utsman bin Affan dengan menggunakan qiraat Hafs dari Asim. Dan peristiwa ini terjadi tahun 1923, bukan tahun 1924 sebagaimana yang disebutkan Munim Siri. Akhirnya, setelah kita lihat sejarah terkait informasi Al-Quran di Mesir yang disampaikan salah satu surat kabar terkenal di Mesir, yaitu Yum Sab'ah. Ternyata Al-Quran tidak pernah diedit, dirubah, atau direvisi. Tapi justru Al-Quran dengan qiraat Hafs dari Asim ditulis dan dicetak menggunakan mesin cetak di Mesir tahun 1923. Ini membuktikan semua klaim dari channel Kristen di YouTube yang menyebut Al-Quran diedit, dirubah, dan direvisi tahun 1924 terbantahkan.
Demikian juga dengan klaim Munim Siri yang menyebut Al-Quran yang ada saat ini bukanlah berasal dari era Utsman bin Affan, tetapi Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil produksi tahun 1924. Klaim ini pun terbantahkan juga. Karena dari informasi sejarah yang kita baca tersebut, Al-Quran yang ditulis dan dicetak di Mesir menggunakan rasem Utsmani yang berasal dari era Utsman bin Affan. Bahkan Munim Siri justru tertangkap basah salah menyebutkan tahun terjadinya peristiwa besar yang terkait dengan Al-Quran di Mesir. Peristiwa besar yang terkait dengan Al-Quran di Mesir terjadi bukan tahun 1924 tetapi terjadi tahun 1923. Dan di tahun 1923 itu pun Al-Quran bukan diedit, dirubah, dan direvisi, tapi Al-Quran riwayat Hafs dari Asim ditulis dan dicetak dengan mesin percetakan di Mesir dengan menggunakan rasem Utsmani yang berasal dari era Utsman bin Affan. Dengan penjelasan ini, semua tuduhan channel Kristen di YouTube dan pernyataan Munim Siri terkait dengan Al-Quran terbantahkan. Seperti biasa, setelah saya menjawab tuduhan terhadap Al-Quran, saya akan membuktikan balik bahwa Bible yang terbukti sudah dirubah dan diedit. Saat ini kita sudah berada di dalam naskah Bible yang berasal dari abad keempat, yaitu Kodeks Sinaiticus. Dan saya mengajak Anda sekarang untuk melihat Matius pasal 17 ayat 21. Sekarang kita lihat teks asli dalam bahasa Yunani Matius pasal 17 ayat 21 di Kodeks Sinaiticus ini. Setelah kita cek, ternyata Matius pasal 17 ayat 21 di Kodeks Sinaiticus tidak ada ayatnya, karena ayat ini kosong. Tapi anehnya, di saat Matius pasal 17 ayat 21 di Kodeks Sinaiticus tidak ada ayatnya, justru Matius pasal 17 ayat 21 malah tertulis ayatnya di Bible modern saat ini. Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa Bible terbukti dirubah dan diedit karena ayat yang awalnya tidak ada menjadi ada.